Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Shalal Nur Habibah dengan NPM 24010811033. Di sini saya akan merasum materi terkait aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Baik, yang pertama, pengertian aktiva tetap berwujud. Aktiva tetap berwujud adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya ada tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Baik, di sini ada karakteristik aktiva tetap berwujud, cara perolehan aktiva berwujud, dan pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap berwujud. Yang pertama, karakteristik aktiva tetap berwujud yaitu memiliki bentuk fisik relatif permanen dan digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan bisnis biasa. Selanjutnya, cara perolehan aktiva tetap berwujud. Yang pertama, pembelian dalam bentuk tunai, kredit, ataupun lump sum. Yang kedua, pembuatan sendiri. Yang ketiga, pertukaran dengan aset lain. Dan yang terakhir, donasi atau hibah. Baik, selanjutnya pengeluaran selama penggunaan aktiva tetap berwujud. Yang pertama, biaya perawatan atau perbaikan. Yang kedua, biaya pertambahan atau modifikasi. Yang ketiga, biaya asuransi dan biaya operasional terkait penggunaan. Oke, di sini kita masuk ke depresiasi aktiva tetap berwujud. Apa sih depresiasi? Depresiasi adalah alokasi biaya aset tetap sepanjang masa manfaatnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu harga, perolehan, umur manfaat, dan nilai residu. Metode depresiasi. Beberapa metode depresiasi antara lain metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi, dan metode jumlah angka tahun. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian aktiva tetap tidak berwujud. Apa sih pengertian aktiva tetap tidak berwujud? Aktiva tetap tidak berwujud atau intangible asset adalah salah satu aktiva yang sangat penting dan berpengaruh bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar. Mengutip dari Investopedia, aset tidak berwujud adalah aset yang tidak bersifat fisik. Karena aset tidak berwujud tidak memiliki bentuk, maka aset tersebut tidak dapat dimiliki atau dimanipulasi. Karakteristik aktiva tetap tidak berwujud. Nah, apa aja sih karakteristik aktiva tetap tidak berwujud? Yang pertama, tidak berwujud secara nyata. Jika dilihat dari namanya, aktiva ini memang tidak memiliki wujud dan eksistensi yang dapat dilihat secara langsung. Namun, walaupun tidak memiliki bentuk atau eksistensinya, aktiva ini memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dapat berkembang dan memperluas pasar jika aktiva tidak berwujudnya memiliki nilai yang tinggi. Yang kedua, tidak dapat dikategorikan sebagai instrumen keuangan. Aktiva tetap tidak berwujud diukur dengan nilai dan bersifat jangka panjang. Pendapatan yang diterima dari aktiva jenis ini akan diterima di masa yang akan datang. Yang ketiga, aktiva yang bersifat jangka panjang. Masa manfaat dari aktiva ini adalah lebih dari 1 tahun. Namun, jika perusahaan tidak dapat mengukur atau mengestimasikan nilainya, maka aktiva tersebut akan dianggap memiliki masa manfaat 10 tahun. Penentuan masa manfaat dari aktiva ini didasarkan pada hak kontraktual atau hak lainnya berdasarkan hukum yang berlaku. Baik, di sini ada beberapa contoh dari aktiva tetap tidak berwujud. Yang pertama ada franchise dan licenses, yang kedua ada goodwill, yang ketiga trademark atau hak merek dagang, yang keempat ada copyright atau hak cipta, dan yang kelima ada paten atau hak paten. Baik, dari kedua jenis aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud, dapat disimpulkan bahwa kedua jenis aktiva ini penting bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya dan aset. Aktiva berwujud memberikan dukungan fisik untuk operasi, sementara aktiva tidak berwujud seringkali memberikan nilai strategis dan keunggulan kompetitif. Pengelolaan yang efektif dari kedua jenis aktiva ini sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.